Seseorang selesai S1, selesai S2, selesai S3 tidak menjamin akhlaknya tambah baik, imannya tambah kuat, takwanya tambah meningkat. Ada masalah apa ini? Pasti ada yang tidak benar. Ayyuhal hadirin asadakumullah, sebagai seorang muslim kita punya panduan Al-Quranul Karim. Allah janjikan Al-Quran ini adalah kitab yang penuh berkah. Berkah itu kebaikan-kebaikan, kemaslahatan dan kedekatan pada Allah, imannya, takwanya semakin meningkat. Itu berkah. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Agar mendapatkan keberkahan yang dimaksud oleh Allah, syaratnya dalam surat Shad ayat 29. Pertama, lihat baru. Harus banyak memahami, membaca, menghayati ayat-ayatnya Allah. Yang kedua, apa syaratnya? Lihat tadzakkara, mengambil pelajaran, tadabbur dan tadzakkur. Mengambil pelajaran setelah membaca ayat-ayat Allah. Jadi hadirin, kalau dari surat Shad ini, Al-Quran ternyata tujuannya bukan untuk lomba musabaqah tilawatil Quran, untuk kemudian indah-indahan suara. Sebenarnya awal mulanya berdasarkan ayat ini tidak demikian. Maka Islamic scholar seringkali menyingkat dengan kalimat Islam is way of life. Al-Quran is way of life. Al-Quran itu, Islam itu adalah panduan hidup kita. Ayolah hadirin asadakumullah. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran kira-kira mengajarkan agar pendidikan ini selaras dengan capaian akhlak karimah yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita ini. Tentu banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh para ulama, para guru, para dosen, para pendidik, para kiai. Siang ini kita belajar. Pertama kita lihat, kita tadabbur, membaca berulang-ulang Al-Quran. Dari ayat pertama surat Al-Alaq sampai ayat kelima sebagai ayat pertama yang diturunkan oleh Allah. Menurut khatib ini luar biasa, sangat terkait dengan bagaimana menyelaraskan pendidikan dengan capaian iman, takwa serta akhlakul karimah. Apa yang Allah sampaikan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayo hadirin asatakumullah. Ini mungkin yang harus kita evaluasi kembali. Sudahkah kita setiap membaca itu bismi rabbik dengan mengkoneksikan pada Allah? Sudahkah kita ketika kita membaca sesuatu, baik teks ataupun konteks, baik ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tanziliyahnya Allah, atau ayat alam semesta, apakah kita sudah menyertakan Allah sebagaimana Allah firmankan di pertama kali ayat yang turun, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan mengkoneksikan bacaanmu itu kepada sang pencipta, penciptamu dan pencipta alam semesta. Ayolah hadirin asadakumullah. Jadi sederhananya begini, ketika kita membaca fisika, kimia, matematika, bahkan belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar bahasa apapun, belajar akuntansi, belajar ilmu-ilmu yang kata orang-orang sekuler jauh dari ayat-ayat, jauh dari nilai-nilai ritual spiritual keagamaan. Tapi menurut ayat ini, di Al-Alaq ayat 1 ini, Allah perintahkan agar setiap bacaan yang kita lakukan selalu mengkoneksikannya dengan Allah.
Pantesan Rasulullah Muhammad SAW punya akhlak pribadi yang luar biasa. Dicaci dimaki, tidak rendah diri, selalu optimis, visioner, punya mimpi besar, dan seterusnya. Akhlaknya luar biasa. Karena pertama kali ayat itu langsung diamalkan oleh Rasul. Harusnya kita pengikut Rasulullah pun demikian. Setiap membaca apapun koneksikan pada Allah. Memang tidak mudah. Kadang-kadang kita lupa. Membaca seakan terpisah dengan agama. Agama selalu disempitkan di ruang-ruang masjid dan musola. Padahal tidak demikian. Tuh perjanjian Hudaybiyah buktinya. Tuh berbagai macam akhlak pribadi Rasulullah yang kemudian membuat decak kagum manusia, bukan hanya orang Islam tapi juga orang-orang non-Islam. Hadirin asadakumullah, kalau kita sulit mengkoneksikan ketika kita membaca apapun baik teks maupun konteks, kita sulit banget mengkoneksikan pada Allah. Maka yang bermasalah adalah hati kita, dan di situ letaknya iman. Ayo hadirun, kalau berdasarkan ayat ini, usaha menyelaraskan pendidikan dengan capaian iman dan takwa itu tidak boleh diserahkan hanya kepada dosen, kepada pendidik, kepada guru, kepada ustaz, tetapi itu adalah tanggung jawab kita pribadi juga. Bagaimana caranya? Tadi cara yang sudah disebutkan oleh Allah adalah koneksikan setiap apa yang kita baca dengan Allah atau kepada Allah. Sulit nih, kadang-kadang gak nyambung, berarti kita masih kurang dekat dengan Allah. Caranya bagaimana agar gampang mengkoneksikan? Ikuti kebiasaan Rasulullah dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya adik-adik mahasiswa bisa searching di internet, bisa cari di banyak literatur, kitab, buku yang cetak maupun yang online. Bagaimana kebiasaan Rasulullah yang kecil-kecil dulu yang sangat mungkin kita lakukan. Contoh yang sederhana ayyuhal hadirun, berwudu. Jadi Rasulullah itu kalau berwudu bukan hanya untuk sholat, mau bekerja wudu, mau masuk kampus wudu, mau mengajar di kampus wudu, mau mengerjakan tugas wudu, ketika batal wudunya segera wudu. Itu kebiasaan sederhana, apalagi di negeri kita airnya melimpah, tidak sulit. Ayo hadirun, belum lagi kajian demi kajian tentang bagaimana wudu itu sebagai ritual ablution, ya, sebagai water therapy. Masya Allah, luar biasa. Coba siang ini khatib mengajak kita semua yang hadir, diri khatib pribadi pula, untuk mengamalkan dari hal yang kecil. Senyum mungkin sudah, sedekah mungkin sudah, rutin baca Quran mungkin sudah, tapi yuk kita mencoba rutin berwudu, minimal ketika sebelum tidur. Hadirin asadakumullah, kenapa begitu? Karena wudu ini selain manfaatnya banyak, jadi langsung koneksi kepada Allah. Kalau kita cuci tangan, belum tentu koneksi pada Allah. Tapi ketika kita berwudu, ada doa yang dibaca, ada niat yang digumamkan dalam hati, ada perbuatan rukun yang dijalani, dan semuanya mengandung pahala, menghasilkan keberkahan, meningkatkan keimanan, menjaga kita, menjaga stabilitas temperatur iman kita di dalam diri kita, lahir dan batin, sehingga akan memudahkan kita untuk mengkoneksikan setiap apa yang kita baca kepada Allah. Hasilnya adalah rahmatan lil alamin. Hasilnya adalah kemaslahatan. Maka tidak akan mungkin seorang muslim yang pendidikannya selaras dengan iman dan takwa itu menghasilkan karya-karya yang mafsadat, karya-karya yang merusak. Tidak mungkin. Kenapa? Karena bacaannya selalu menyertakan asma Allah.